Hai moms, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Vera Cynthia, di konten Sharing is Caring. Hari ini aku mau bahas tentang bayi kuning part 3. Jadi sebelumnya aku udah sempat bahas ya tentang bayi kuning ini, cuman di kolom komentar itu udah cukup ramai juga, banyak yang tanya mengenai bayi kuning. Jadi di video ini aku mau bahas lanjutan sekaligus ringkasannya. Mana sayang? Oh iya. Aku ulas lagi sekaligus ngingetin mams semua di rumah, kalau misalnya bayi yang cukup bulan, artinya lahir di antara 37 sampai 40 week, itu sebenarnya normal terjadi untuk kuning ya. Tapi walaupun normal terjadi, sebenarnya kita harus tetap waspada ya, karena dari persentase itu ada 2-3% yang bahaya, jadi kita tetap harus aware. Nah, lain cerita ya kalau misalnya bayi kita itu lahir prematur. Prematur itu artinya kalau misalnya lahir di bawah usia 37 minggu. Kalau untuk bayi prematur, angka kejadian kuningnya itu bisa lebih tinggi lagi. Kuning pada bayi biasanya muncul dari bagian tubuh bagian atas sampai ke paling bawah. Biasanya muncul dari mata sampai ke telapak kaki. Mams di rumah bisa lihat panduannya di buku KIA yang pink ini ya. Nah, ini aku pakai yang cetakan terbaru yang tahun 2020. Kita bisa lihat di halaman 7 nih mams panduannya. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya bayi kuning itu muncul pertama dari bagian mata, nanti turun ke bagian dada sampai ke telapak kaki. Biasanya semakin kuningnya itu menjalar ke bawah, biasanya nilai bilirubinnya itu semakin tinggi. Tapi penilaian fisik yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak mutlak ya, karena kulit orang Indonesia tuh kan random banget ya, ada yang warna putih, kuning langsat, coklat, hitam gitu ya, jadi nggak bisa dijadiin patokan. Terus juga kalau misalnya untuk menilai secara fisik, kita juga harus lihat di tempat yang kena sinar matahari, jadi penerangannya harus cukup. Jadi yang paling ideal tetap harus cek bilirubin dan konsultasi ke dokter anak. Ada 3 hal penting yang perlu kita tahu sebagai orang tua buat mendeteksi bayi kuning yang bahaya. Yang pertama, ada too early atau terlalu cepat. Yang kedua, ada too long atau terlalu lama. Dan yang ketiga, ada too high atau terlalu tinggi. Panduannya bisa kita lihat lagi di buku KIA. Ada di halaman 36. Di halaman 36 ini udah diklasifikasi ini sebenarnya untuk bayi kuning yang sehat dan yang tidak sehat. Tapi sekarang kita fokus ke bayi kuning yang tidak sehat aja dulu ya. Ciri yang pertama bisa kita lihat di sini dibilang kalau munculnya itu kurang dari 24 jam pertama saat bayi lahir. Nah, itu termasuk ke kategori yang too early tadi karena munculnya terlalu cepat. Yang kedua, menetap setelah 2 minggu, artinya masuk ke kategori yang too long atau terlalu lama. Yang ketiga adalah bilirubinnya lebih dari 15 mg per dl. Nah, itu masuk ke kategori yang too high. Kalau misalnya bayi kita ada termasuk di salah satu kategori yang tadi, itu langsung aja cepat-cepat konsultasi ke dokter anaknya ya, buat bisa diobservasi dan ditangani lebih lanjut. Nah, buat detail membedakan bayi kuning yang normal dan bahaya, terus kalau misalnya moms mau tahu lebih detailnya lagi, kenapa sih bayi kita bisa terjadi kuning, moms bisa cek di video aku sebelumnya, nanti linknya aku simpan di kolom deskripsi. Ngomongin soal bilirubin itu ada 2 ya, yang pertama ada yang indirect sama yang direct. Nah, kalau misalnya yang termasuk tulong tadi, biasanya yang dilihat itu untuk bilirubin yang indirectnya. Nah, untuk bilirubin direct sebenarnya ada indikator atau kriterianya juga. Kalau misalnya untuk bilirubin direct, indikatornya itu nggak boleh lebih dari 1 mg per dl. Kenapa nggak boleh lebih dari 1 mg per dl? Karena dikhawatirkan bayi kita mengalami kolestatis. Nah, kolestatis itu sendiri apa sih? Nah, kolestatis itu pada intinya adalah terjadi masalah di bagian hati dan empedu. Di video aku sebelumnya banyak juga nih di kolom komentar yang tanya kalau misalnya bayi kuning lebih dari 2 minggu, bahkan 1 bulan itu kayak gimana. Sebenarnya kalau misalnya dari 3 kategori yang tadi, itu masuk ke yang tulong kan, jadi harus segera konsultasi ke dokter anak. Biasanya nanti dokter anak bakal ngecek kondisi fisik dari bayi kita. Bayi kita ini sehat apa enggak, bugar apa enggak, terus dicek juga menyusunya oke atau enggak. Nanti dokter anak juga bakal cek ke kondisi berat badannya anak ya, kenaikannya itu adekuat atau enggak. Nggak lupa dicek juga kadar bilirubin indirect dan directnya. Kalau misalnya bayi kita indirectnya itu masih tinggi selama di rentan waktu bayi kuning yang setelah 2 minggu itu, tapi
kondisi fisiknya tadi udah pada oke semua, ada indikasi sebenarnya ke arah breast milk jaundice. Tapi perlu moms ingat kalau misalnya indikasi breast milk jaundice ini kita nggak bisa menduga-duga sendiri, jadi harus atas diagnosa atau penilaian dari dokter anaknya ya. Buat moms yang pengen tahu detail mengenai breast milk jaundice, bisa juga dicek di video aku sebelumnya ya. Oke moms, gitu dulu videonya. Makasih banget udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!